Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B, kelompok Sistem Pakar. Di sini kami akan membuat video mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence tentang materi Sistem Pakar. Nah, di sini kami akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, ada konsep sistem pakar. Yang kedua, ada komponen sistem pakar. Yang ketiga, algoritma sistem pakar. Nah, sebelum kita masuk konsep sistem pakar, yang pertama itu, apa itu sistem pakar? Adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar merupakan salah satu cabang AI atau Artificial Intelligence yang merancang sebuah komputer untuk dapat menirukan seorang ahli pakar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Secara singkat, sistem pakar dapat disebut sebagai sistem yang berisi pengetahuan dari pakar. Itulah tadi definisi sistem pakar. Selanjutnya, konsep sistem pakar. Menurut Ifran Turban, konsep dasar sistem pakar terdiri atas ada keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan menjelaskan. Konsep dasar sistem pakar yang pertama itu keahlian. Keahlian adalah suatu kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Konsep dasar sistem pakar yang kedua yaitu ahli. Ahli adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dibutuhkan, dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka. Konsep dasar yang ketiga, pengalihan keahlian dari ahli ke komputer, terdiri atas 4 aktivitas. Yang pertama, tambahan pengetahuan dari ahli atau sumber lainnya, representasi pengetahuan atau ke komputer, inferensi pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke user. Tambahan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan sumber lain yaitu kepercayaan yang didasarkan dari tradisi kebiasaan-kebiasaan dan agama, panca indera atau pengalaman, akal pikiran, dan intuisi individual. Contohnya, pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang dapat dilihat atau dirasakan sebelumnya. Representasi pengetahuan ke komputer yang dimaksud adalah representasi pengetahuan bagaimana mengorganisasikan pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Pada kecerdasan buatan atau AI, basis pengetahuan dan kemampuan untuk penalaran merupakan hal yang penting. Inferensi yang dimaksud di sini adalah proses membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang ada. Bagi seorang pakar, inferensi berarti proses membuat keputusan atau memberikan informasi konsultasi berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Pengalihan pengetahuan ke user yang dimaksud adalah pengalihan pengetahuan dari ahli kepakaran ke komputer, kemudian dialihkan ke orang lain. Konsep keempat, inferensi. Jika keahlian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan dan sudah tersedia program untuk mengakses basis data, maka komputer harus dapat diprogram untuk membuat inferensi, dikemas membentuk motor inferensi atau inferensi mine. Yang kelima itu aturan dan kemampuan menjelaskan. Adalah sebagian besar sistem pakar dibuat dalam bentuk rule-based system, yang mana pengetahuan disimpan dalam aturan yang berbentuk if then atau jika maka. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen sistem pakar. Struktur komponen sistem pakar bisa kita lihat di samping kanan atas. Nah, yang pertama itu ada antarmuka pemakai atau bisa dibilang user interface. Nah, komponen ini memberikan fasilitas komunikasi antar pemakai dan sistem, memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya solusi. Nah, yang kedua itu ada komponen basis pengetahuan yang berisi pengetahuan-pengetahuan dalam penyelesaian masalah. Nah, yang pertama itu ada penalaran berbasis aturan atau bisa dibilang rule based reasoning.
yang berisi pengetahuan dibuat dalam if then dan digunakan jika kita sudah memiliki pengetahuan dari pakar mengenai permasalahan tertentu secara berurutan, dan dibutuhkan jika harus ada penjelasan tentang langkah-langkah pencapaian solusi. Nah, yang kedua itu penalaran berbasis kasus atau bisa dibilang case-based reasoning. Nah, basis pengetahuan yang akan berisi kasus-kasus yang sudah diketahui sebelumnya, dan jika kasus-kasusnya hampir mirip, dan jika sudah memiliki penyelesaian kasus-kasus. Nah, yang ketiga itu ada komponen basis data, yaitu adalah komponen sistem pakar basis data yang mana mengandung berbagai fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta yang didapatkan pada saat pengambilan kesimpulan dilaksanakan. Nah, yang keempat itu ada komponen inference engine, yang berfungsi menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Nah, yang kelima itu ada komponen development engine, yang merupakan komponen utama sistem pakar yang digunakan untuk menciptakan sistem pakar dan terdapat fasilitas akuisisi pengetahuan. Nah, komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian E, ada knowledge base, merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Nah, knowledge base yaitu tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan berupa rule yang merupakan informasi tentang cara bagaimana fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Kemudian untuk bagian F ada mesin inferensi. Nah, merupakan bagian sistem pakar yang melakukan penelaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Nah, secara umum ada dua teknik utama yang digunakan dalam mesin inferensi untuk pengujian aturan, yaitu yang pertama ada pelacakan ke belakang atau backward chaining. Kemudian yang kedua ada pelacakan ke depan atau forward chaining. Selanjutnya, algoritma sistem pakar. Ada beberapa metode yang digunakan dalam sistem pakar, diantaranya yaitu yang pertama ada breadth first search, kemudian yang kedua depth first search, kemudian yang ketiga ada forward chaining, kemudian yang keempat ada backward chaining. Untuk pencarian melebar pertama atau breadth first search, algoritma yang melakukan pencarian dari suatu sistem pakar. Pada metode ini dibutuhkan algoritma dengan sebuah antrian atau queue guna menyimpan informasi simpul yang telah dikunjungi ataupun dianalisa. Yang pertama, semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum level n tambah 1. Kemudian mulai dari akar lalu diteruskan ke level 1 dari kiri ke kanan. Kemudian yang ke level selanjutnya hingga solusi ditemukan. Pada gambar algoritma sistem pakar di samping, di sini kita menggunakan metode pohon pencarian melebar pertama atau BFS. Nah, di sini state-nya adalah S dan goal-nya G. Untuk mencapai tujuannya atau goal-nya yaitu kita melakukan algoritma pencarian melebar pertama. Nah, dari level 1 sama dengan S, level kedua sama dengan A dan B, level ketiga sama dengan C, D, F, dan level keempat sama dengan H dan G. Nah, dimulai dari S kemudian ke A, karena A bukan goalnya maka kita lanjutkan ke B, begitupun seterusnya. E, F, nah di sini belum ditemukan goalnya maka dilanjutkan ke H, kemudian ke G, dan G adalah tujuan yang kita cari atau goalnya maka G adalah goalnya. Untuk materi selanjutnya yaitu pencarian mendalam pertama atau deep first search. Algoritma yang melakukan pencarian data secara mendalam pertama dalam suatu sistem pakar. Pada metode ini dibutuhkan algoritma dengan sebuah tumpukan atau stack guna menyimpan informasi simpul yang telah dikunjungi ataupun dianalisa. Untuk proses pencarian dilakukan pada suatu node dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level terdalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilakukan pada node sebelah kanan dan node-node di sebelah kiri akan dihapus dari memori. Demikian seterusnya sampai solusi ditemukan. Nah, seperti contoh di samping, nodenya dimulai dari sebelah kanan. Untuk yang pertama dimulai dari S, kemudian ke A,
selanjutnya ke C, kemudian ke D. Karena di sini tidak ditemukan solusi, maka kita berpindah pada node sebelah kanan. Dari D ke B, kemudian dari B ke E, selanjutnya E ke H, kemudian ke G, hingga kita dapatkan tujuan akhir yang kita ingin cari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Satriani. Yang ketiga yaitu Besh-Vircher. Nah, metode ini adalah gabungan atau kombinasi dari VFX dan juga DFX dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut, yang dimana diketahui bahwa pada VFX memiliki prinsip utama antrian yang keuntungannya menjamin ditemukan solusi yang paling baik, atau dengan kata lain yaitu optimal dan juga komplit jika solusinya memang ada. Namun kelemahannya membutuhkan memori dan juga waktu yang cukup banyak. Nah, sedangkan DFS prinsip utamanya dia itu adalah tumpukan yang keuntungannya membutuhkan memori dan waktu yang relatif kecil karena hanya node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Namun kelemahannya walaupun memakan waktu yang kecil memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan, atau dengan kata lain dia ini tidak komplit karena tidak ada jaminan menemukan solusi. Selanjutnya metode yang keempat yaitu penelusuran ke depan atau penelusuran maju atau biasa disebut dengan forward chaining. Nah, pada bagian forward chaining fokus saja pada bagian if di bagian aturan yang kita anggap saja bahwa fakta yang pertama yaitu variabel A dan variabel E, dan si K juga ini ingin dibuktikan kebenarannya. Nah, kita lihat penempatan rule atau R-nya terlebih dahulu. Yang pertama A, kita lihat pada aturan dan fokus pada bagian if. Di sini ada 3A, ada pada bagian R1, R3 dan juga R4. Nah, kita lihat untuk aturan yang pertama, jika A dan B maka C. Sedangkan kita lihat kembali A hanya mengarah pada F dan juga G. Sedangkan untuk aturan yang pertama tidak memenuhi. Selanjutnya kita pindah ke aturan yang ketiga. Jika A dan G maka F. Nah, kita lihat lagi kembali bahwa A hanya mengarah pada F dan juga G. Jadi aturan ketiga ini juga belum memenuhi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada aturan yang keempat. Jika A maka G. Dan ternyata pernyataan tersebut bernilai true atau benar. Itulah mengapa kita simpan R4 pada bagian itu. Begitupun selanjutnya, dan diingat bahwa fokus pada if-nya saja. Nah, di sini sudah diketahui atau sudah didapatkan fakta-fakta atau data-data yang disimbolkan dengan variabel A, B, G, F, J, D, H, dan juga K. Kemudian sudah ada 6 aturan, yaitu R3, R4, R5, R6, R9, dan juga R10. Kemudian variabel K diartikan sebagai sebuah tujuan atau kesimpulan yang ditemukan. Yang kita anggap saja bahwa fakta yang pertama yaitu ada variabel A dan juga variabel E. Dan ingin dibuktikan bahwa variabel K atau si K ini juga bernilai benar. Karena kita menggunakan metode forward chaining, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu fakta atau data, baru kemudian diterapkan pada aturan yang telah diterapkan. Contohnya, kita lihat fakta awal ada A dan juga E. Kemudian tujuannya K. Kita lihat pada aturan atau rule atau R3, jika A dan E maka F. Kita ingat bahwa fakta awal ada A dan juga E. Fakta awal tersebut sudah dipastikan bernilai true atau benar. Maka F sudah dipastikan juga bernilai true atau benar. Nah, jadi kita dapatkan fakta baru yaitu F. Nah, selanjutnya R4. Jika A maka G. Nah, kita ingat kembali bahwa A masuk pada fakta awal. Jadi secara otomatis G juga bernilai true. Dan G masuk pada fakta baru. Begitupun seterusnya,
Setelah dicek, ternyata K juga tujuan atau goal juga bernilai true atau benar. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu backward chaining atau penelusuran ke belakang. Jika pada metode forward chaining data barulah tujuan dan fokus pada if. Nah, untuk metode ini yaitu kebalikan dari metode sebelumnya. Tujuan dahulu baru data dan fokus pada then. Nah, kita lihat contoh versi gagalnya dulu. Fakta awal ada variabel A dan variabel B itu tidak diketahui dengan tujuan di variabel K. J benar jika I dan A benar. Kita lihat pada tabel aturan di bagian then, kita lihat di belakang then-nya itu ada variabel J. Dia ada pada R8. Jika I dan A maka J. Ternyata pernyataan tersebut benar. Nah, kita buktikan lagi I benar jika C dan H benar. Kita lihat lagi pada aturan dan terdapat pada R7. Jika C dan H maka I. Pernyataan tersebut juga benar. Lanjut lagi, C benar jika A dan B benar. Kita lihat pada aturan belakang then-nya itu ada variabel C. Terdapat pada R1. Jika A dan B maka C. Ternyata pernyataan pun benar. Kita lihat lagi apakah variabel A dan B ada pada belakang then. Ternyata tidak ada. Maka kita berhenti di sini. Kita lihat pada A. A adalah fakta atau data sedangkan B tidak diketahui. Jadi kita harus mencari solusi lain atau bisa dikatakan kita tidak menemukan solusi di sini. Sebab di sini jalan buntu. Solusi yang kedua atau solusi yang sukses yaitu yang pertama harus diingat atau diketahui bahwa variabel A ini adalah fakta atau datanya dan si variabel K ini adalah goals atau tujuannya. Nah, kita buktikan kebenarannya. J benar jika G benar. Nah, untuk melihat apakah J benar, kita lihat pada tabel aturan di bagian then. Kita lihat yang di belakang then-nya itu ada variabel si J ini. Ternyata ada pada R9. Nah, jika G maka J. Pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, selanjutnya G benar jika A benar. Kita lihat lagi yang belakang then-nya itu ada variabel G dan ternyata ada pada R4. Nah, jika A maka G. Ternyata pernyataan tersebut juga benar. Nah, kita cari lagi apakah variabel A ini ada di belakang then. Setelah kita cari dan ternyata tidak ada, sehingga kita berhenti sampai di sini. Dan ternyata A ini adalah fakta atau datanya. Jadi itulah solusinya. Kesimpulannya adalah bahwa variabel K benar dengan fakta awal variabel A bernilai benar. Itulah tadi penjelasan konsep komponen algoritma sistem pakar kami dari kelompok sistem pakar pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.